Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membuat video sebagai tugas dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Kami akan menjelaskan materi mengenai Accounting Performance Measurement. Sebelum itu, perkenalkan, saya Firaza Istifani dengan NIM 2310532006. Saya Tiara Dina dengan NIM 2310532014. Saya Linda Amelia Roja dengan NIM 2410536004. Saya Putri Francisca Malau dengan NIM 2410536005. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua pokok bahasan. Yang pertama yaitu konsep pengukuran kinerja dan yang kedua yaitu kelemahan pengukuran kinerja keuangan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Tiara Dina. Kepada Tiara dipersilahkan. Mengenai konsep pengukuran kinerja. Tujuan utama dari sistem pengukuran kinerja ini adalah memastikan perusahaan itu terlaksana strategi perusahaan itu terlaksana secara efektif. Jadi sistem ini tuh bukan sekedar alat penilai hasil, tetapi sarana untuk menerapkan strategi di lapangan. Nah, manajemen puncak itu memilih ukuran kinerja atau measure yang mencerminkan faktor keberhasilan utama atau critical success factor. Nah, yang dimana faktor keberhasilan utama ini tuh merupakan hal-hal penting yang menentukan keberhasilan dari strategi. Nah, berikut ini tuh ada diagram yang menunjukkan siklus strategi antara strategi, pengukuran, tindakan, dan juga penghargaan. Yang pertama itu diawali dengan strategi, jadi perusahaan itu sedang membuat suatu strategi. Untuk yang siklus pertama itu, di sini tuh hal-hal yang dianggap penting oleh perusahaan itu harus diukur. Artinya strategi itu menentukan apa yang penting untuk keberhasilan. Dan hal-hal itulah yang harus menjadi ukuran kinerja utama. Lalu yang kedua itu ketika sesuatu diukur, orang akan lebih memperhatikannya dan berusaha untuk mencapainya. Jadi pengukuran ini mendorong tindakan ukuran yang tepat dan akan mengarahkan perilaku karyawan agar selaras dengan strategi. Lalu yang ketiga itu ketika hasil tertentu tercapai, organisasi ini memberikan penghargaan berupa reward yang ini tuh akan memperkuat perilaku positif. Lalu yang terakhir itu hal-hal yang diberi penghargaan ini menjadi hal yang benar-benar dianggap penting oleh organisasi. Jika reward-nya itu selaras dengan strategi, maka budaya perusahaan itu akan terbentuk sesuai dengan arah strategi. Jadi siklus ini itu dirancang dengan benar, maka organisasi itu akan bergerak secara konsisten dalam menjalankan strateginya. Lalu selanjutnya itu adalah value creation atau menciptakan nilai. Nah, bagi organisasi yang berorientasi laba atau for profit, tujuan akhirnya itu adalah memaksimalkan nilai perusahaan, yang berarti juga memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Seperti yang dikemukakan oleh Michael Johnson, dia mengatakan bahwa kesejahteraan sosial akan maksimal bila semua perusahaan itu berusaha memaksimalkan nilai perusahaannya sendiri. Namun, perusahaan juga tidak bisa hanya berfokus pada memegang saham. Mereka tetap memiliki tanggung jawab terhadap karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat luas. Lalu yang selanjutnya itu value measurement atau pengukuran nilai. Secara teori, nilai perusahaan itu ditentukan oleh nilai kini dari arus kas masa depan. Artinya nilai perusahaan itu bisa meningkat jika karyawan dan manajemennya itu yang pertama meningkatkan besarnya arus kas masa depan, yang kedua mempercepat penerimaan arus kas, yang ketiga itu mengurangi risiko agar tingkat diskonto menjadi lebih rendah. Perubahan nilai perusahaan dalam periode tertentu ini disebut economic income. Namun dalam praktiknya mengukur economic income secara langsung itu sulit dilakukan, sehingga perusahaan itu harus mencari ukuran-ukuran pengganti. Salah satu ukurannya itu yang pertama berbasis pasar dan ukuran yang berbasis akuntansi. Yang pertama itu pengukuran kinerja berdasarkan pasar. Jadi market measures ini digunakan untuk menilai perubahan nilai perusahaan berdasarkan harga pasar saham dan dividen yang diterima oleh pemegang saham. Intinya ukuran ini itu menilai sejauh mana perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Nilai yang diciptakan ini bisa diukur melalui dividen ditambah dengan perubahan harga saham selama periode tertentu. Ukuran ini tuh sangat populer di perusahaan publik karena dianggap
paling mencerminkan nilai ekonomi perusahaan. Ada kelebihan dari berbasis pasar ini. Yang pertama itu dia tersedia setiap saat. Itu data harga saham itu bisa diperoleh setiap hari. Yang kedua itu presisi tinggi dan objektif. Karena harga saham di pasar aktif mencerminkan pandangan kolektif banyak investor sehingga sulit dimanipulasi oleh manajer. Yang ketiga itu akurat. Jadi jika pasar efisien maka harga mencerminkan informasi yang tersedia secara benar. Yang keempat mudah dipahami. Manajer tahu bahwa harga saham itu mewakili persepsi pasar atas kinerja perusahaan. Yang terakhir itu efisien secara biaya. Perusahaan ini tidak perlu menghitungnya secara manual karena data harga pasar itu sudah tersedia secara publik. Untuk kekurangannya yang pertama itu masalah kontrol atau controllability problem. Jadi hanya top manajemen yang benar-benar dapat mempengaruhi harga saham. Karyawan di tingkat bawah itu hampir tidak punya pengaruh langsung terhadap nilai pasar. Akibatnya itu sistem insentif berbasis saham bisa terasa seperti lotre bagi sebagian besar pegawai. Yang kedua itu dipengaruhi faktor eksternal. Jadi harga saham itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, isu politik, tindakan pesaing hingga sentimen pasar. Nah, yang ketiga berdasarkan ekspektasi bukan realisasi. Harga saham itu mencerminkan harapan investor tentang masa depan, bukan hasil yang sudah terjadi. Kadang pasar itu bereaksi berlebihan terhadap berita baik atau buruk yang belum tentu benar. Lalu yang terakhir itu keterbatasan aksesibilitas. Ukuran pasar itu hanya berlaku untuk perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Tidak dapat diterapkan pada perusahaan non-publik. Lalu kekurangan selanjutnya itu mengenai selanjutnya pengukuran kinerja berdasarkan accountingnya. Ukuran akuntansi ini adalah ukuran tradisional kinerja keuangan yang paling umum digunakan oleh organisasi. Ukuran ini tuh biasanya bersumber dari laporan keuangan seperti residual atau profit. Kayak contohnya tuh kayak net income, operating profit, EBITDA, residual income. Lalu yang kedua itu rasio. Ini contohnya itu seperti ROI, ROE, RONA, RA, ROC. Yang dimana tujuannya itu adalah mengukur hasil ekonomi yang dicapai oleh unit bisnis atau manajer dalam periode tertentu. Adapun kelebihannya itu yang pertama dia tepat waktu dan objektif. Karena laporan keuangan itu disusun periodik dan diaudit sehingga hasilnya itu kredibel. Lalu yang kedua kongruen dengan tujuan laba perusahaan. Laba ini adalah representasi langsung dari pencapaian tujuan profitabilitas organisasi. Yang ketiga dapat dikendalikan oleh manajer. Ukuran labanya itu dapat disesuaikan dengan area tanggung jawab tiap manajer sehingga adil. Yang keempat mudah dipahami dan digunakan karena semua manajer itu memahami arti laba dan juga rasio keuangan. Yang kelima murah dan efisien karena data sudah tersedia dari sistem akuntansi, jadi tidak perlu biaya tambahan. Untuk kekurangannya yang pertama itu tidak sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi perusahaan. Laba akuntansi itu tidak terlalu sejalan dengan nilai perusahaan, terutama ketika perusahaan yang masih startup. Lalu yang kedua itu tertinggal dari kondisi ekonomi sebenarnya. Laba akuntansi itu bernilai lagging indicator atau perubahan ekonomi itu sering baru nampak dalam laporan laba setelah beberapa waktu. Lalu yang ketiga itu hanya mencatat transaksi yang terjadi, yaitu perubahan nilai yang belum ada transaksinya. Yang keempat itu dipengaruhi oleh metode dan estimasi akuntansi. Jadi pilihan metode seperti penyusutan atau penilaian itu dapat mengubah hasil laba tanpa ada perubahan ekonomi yang nyata. Yang kelima itu bersifat konservatif atau akuntansi ini lebih cepat mengakui kerugian daripada keuntungan dan membebankan investasi tidak berwujud seperti R&D secara langsung sehingga labanya itu bisa tampak lebih rendah. Kekurangan selanjutnya itu mengabaikan aset tak berwujud, yaitu nilai seperti merek, pengetahuan dan hubungan pelanggan itu tidak tercatat di neraca.
Padahal seringkali menjadi sumber utama nilai perusahaan modern. Yang kedua itu nilai tidak memperhitungkan biaya modal ekuitas. Laporan laba itu hanya memasukkan biaya hutang, tetapi mengabaikan biaya dari saham, sehingga laba itu bisa terlihat lebih tinggi dari kenyataan. Lalu selanjutnya itu tidak mencerminkan risiko, yaitu perubahan dalam 3 risiko bisnis, lebih aman atau lebih berisiko, tidak tercermin dalam laba akuntansi. Dan terakhir itu berorientasi pada masa lalu. Laba ini mencerminkan kinerja yang sudah terjadi, bukan potensi arus kas atau nilai di masa depan. Nah, adapun dampak perilaku yaitu miopia. Jadi karena evaluasi akuntansi itu dilakukan periodik, bulanan, kuartalan, tahunan, manajer itu bisa terdorong untuk mengejar target jangka pendek, mengorbankan investasi jangka panjang, menghindari risiko yang sebenarnya yang menguntungkan dalam jangka panjang. Nah, fenomena ini disebut miopia atau pandangan jangka pendek. Nah, selanjutnya itu akan masuk ke pembahasan miopia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Tiara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Ocha. Kak Ocha dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu myopia, investasi dan operasional. Pengukuran kinerja akuntansi dapat menyebabkan manajer bertindak licik dalam mengambil keputusan investasi dan maupun operasional, maupun meminta pertanggungjawaban manajer atas laba atau imbalan hasil jangka pendek dapat mendorong manajer untuk mengurangi atau menunda investasi yang menjanjikan keuntungan di periode pengukuran mendatang. Selanjutnya, myopia investasi terjadi karena aturan akuntansi bersifat konservatif. Pendapatan baru diakui setelah direalisasi, sedangkan biaya langsung diakui saat terjadi. Akibatnya, proyek jangka panjang seperti R&D dan pengembangan karyawan tampak merugi di awal. Dorongan untuk menjaga laba tinggi sering menimbulkan perilaku manipulatif, seperti menunda pengeluaran, mempercepat penjualan, atau bahkan menekan karyawan untuk mencapai target. Tindakan ini bisa menaikkan laba sementara tetapi merusak kualitas, reputasi, dan budaya organisasi dalam jangka panjang. Next. Tekanan untuk bertindak secara myopia. Myopia manajerial adalah kecenderungan manajer berfokus pada hasil laba jangka pendek dan mengabaikan nilai jangka panjang perusahaan. Hal ini merupakan efek disfungsional dari sistem hasil keuangan yang menekankan laba periode berjalan. Adapun beberapa sumber tekanannya yaitu yang pertama, pasar modal dan ekspektasi laba. Manajer takut harga saham turun jika laba triwulan menurun, sehingga mereka cenderung menunda atau mengurangi investasi jangka panjang. Next. Yang kedua yaitu target laba internal dan bonus jangka pendek. Sistem penghargaan yang menekankan laba tahunan mendorong manajer memanipulasi laporan atau mengambil keputusan yang hanya baik di atas kertas. Yang ketiga yaitu budaya organisasi dan reputasi pribadi. Keinginan mempertahankan citra berhasil mendorong praktik earnings, manajemen, atau permainan cadangan akuntansi. Next. Materi selanjutnya yaitu mengurangi tekanan untuk keuntungan jangka pendek. Tujuannya yaitu mengubah fokus sistem pengendalian dari pencapaian laba cepat menjadi penciptaan nilai jangka panjang. Yang pertama itu mengurangi bobot target laba tahunan atau triwulan. Penilaian kinerja tidak hanya berdasarkan laba, tetapi juga pada indikator jangka panjang seperti pangsa pasar, inovasi, dan kualitas. Yang kedua yaitu menggunakan sistem penilaian kualitatif. Evaluasi dilakukan berdasarkan kontribusi dan perilaku, bukan sekedar hasil jangka. Yang ketiga yaitu menyeimbangkan tekanan laba dan dengan ukuran non keuangan. Contohnya balance scorecard atau indikator produktivitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan.
materi selanjutnya itu kontrol investasi dan dengan tinjauan pratindakan. Tujuannya mencegah keputusan investasi jangka panjang dikorbankan demi peningkatan laba sementara. Yang pertama itu pisahkan biaya operasional dan biaya pengembangan. Biaya investasi jangka panjang seperti R&D, pengembangan pasar, pelatihan tidak dibebankan ke target laba jangka pendek. Hal ini menghindarkan manajer dari keinginan menunda investasi demi memperbaiki laporan laba. Yang kedua yaitu gunakan pre-action review atau tinjauan pratindakan. Setiap proyek investasi harus melalui proses evaluasi kelayakan dan persetujuan sebelum dijalankan. Setelah disetujui, kemajuannya dipantau berdasarkan milestone atau tonggak pencapaian. Yang ketiga yaitu pisahkan unit bisnis jangka pendek dan jangka panjang. Beberapa perusahaan memisahkan operasi menjadi dua, yaitu yang pertama, bisnis hari ini berfokus pada efisiensi dan profitabilitas. Yang kedua yaitu bisnis besok berfokus pada pengembangan dan inovasi masa depan. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Ocha. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Putri. Kepada Kak Putri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu membahas mengenai penggunaan insentif jangka panjang. Yang pertama itu memperpanjang periode pengukuran merupakan alternatif ketiga untuk meningkatkan kesesuaian ukuran kinerja akuntansi. Salah satu cara untuk meningkatkan kesesuaian adalah dengan memberikan insentif yang terkait dengan kinerja yang diukur dalam periode yang lebih panjang, yaitu dengan memberikan insentif jangka panjang. Nah, kita bisa ngambil contoh itu, misalkan seorang manajer berinvestasi membeli mesin baru. Biayanya itu di awal tuh besar, tapi hasil positifnya itu baru terasa setelah beberapa tahun. Nah, kalau penilaiannya cuma setahun, manajer itu bisa dianggap gagal, padahal sebenarnya ia mengambil keputusan yang baik untuk masa depan perusahaan. Nah, supaya ukuran kinerja lebih sesuai dan mencerminkan hasil sebenarnya, ada baiknya periode pengukurannya itu diperpanjang, misalnya itu dari 1 tahun menjadi 3-5 tahun. Next. Selanjutnya itu beberapa bentuk insentif jangka panjang. Yang pertama itu opsi saham dan apresiasi saham atau stock appreciation right. Nah, yang opsi saham itu memberikan hak kepada manajer untuk membeli saham perusahaan di masa depan dengan harga yang ditentukan sebelumnya. Nah, ini tuh biasanya menggunakan harga saat ini. Jika harga saham naik, manajer bisa membeli dengan harga lama dan menjual dengan harga baru yang lebih tinggi. Yang dimana akan menghasilkan keuntungan. Lalu untuk apresiasi saham, ini tuh memberi penghargaan berupa selisih kenaikan harga saham tanpa perlu membeli sahamnya. Lalu yang kedua itu saham tangguhan atau deferred shares. Dalam saham tangguhan ini, perusahaan itu memberikan saham kepada manajer, tetapi saham tersebut baru bisa dijual atau dicairkan setelah jangka waktu tertentu, misalnya itu 3-5 tahun. Nah, selama periode tersebut, manajer itu tetap memiliki saham, tetapi tidak bisa langsung mengambil keuntungannya. Lalu yang terakhir itu ada clawback clause, yang dimana ini tuh memberi hak kepada perusahaan untuk menarik kembali bonus atau insentif yang telah diberikan jika ternyata yang pertama adanya pelanggaran etika. Lalu yang kedua, laporan keuangan tidak akurat, atau kinerja jangka panjang ternyata menurun drastis. Nah, tujuannya itu agar menjaga kejujuran dan tanggung jawab manajer, tidak memanipulasi hasil jangka pendek demi bonus pribadi. Next. Selanjutnya itu mengukur perubahan nilai secara langsung. Solusi keempat yang mungkin untuk masalah miopia adalah mencoba mengukur pendapatan ekonomi atau penciptaan nilai pemegang saham secara langsung dengan memperkirakan arus kas masa depan dan mendiskontokannya ke nilai sekarang. Unggulan utama pendekatan ini adalah kemampuannya mencerminkan penciptaan nilai aktual, bukan hanya keuntungan jangka pendek. Misalnya itu seperti kita tuh punya usaha kopi. Nah, tahun ini tuh mungkin keuntungan kita itu kecil karena
baru membeli mesin espresso mahal, tapi mesin itu akan membantu jualan lebih banyak di tahun-tahun berikutnya. Jadi kalau kita cuma lihat laporan keuangan tahun ini, kelihatannya tuh pasti usaha kita masih rugi. Tapi kalau kita menghitung arus kas masa depan berupa uang yang masuk 3-5 tahun ke depan dan menghitungnya nilai sekarang, baru kelihatan kalau investasi kita itu sebenarnya menguntungkan dalam jangka panjang. Next. Selanjutnya itu meningkatkan langkah-langkah akuntansi. Pendekatan kelima untuk mengurangi miopia investasi adalah dengan mengubah aturan pengukuran untuk menjadikan ukuran pendapatan akuntansi lebih baik, yaitu lebih kongruen dengan pendapatan ekonomi. Misalnya itu biaya penelitian dan pengembangan R&D langsung dicatat sebagai beban, padahal hasilnya itu bisa memberikan keuntungan di masa depan. Nah, umur penyusutan aset ditetapkan secara kasar, bukan sesuai umur ekonomi yang sesungguhnya. Akibatnya, laporan laba bisa terlihat lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai sebenarnya, dan hal ini bisa menyesatkan penilaian kinerja manajer. Next. Selanjutnya itu mengukur serangkaian penggerak nilai atau value drivers. Ukuran akuntansi cenderung bersifat historis dan jangka pendek. Nah, untuk menyeimbangkannya, perusahaan itu perlu menambahkan pengukuran keuangan yang berfungsi sebagai indikator utama atau leading indicators kinerja masa depan. Next. Berikut bentuk peningkatan ukuran akuntansi. Yang pertama itu pencocokan pendapatan dan biaya. Yang kedua itu adanya kapitalisasi pengeluaran dan pengembangan. Yang ketiga itu adanya pengakuan keuntungan lebih cepat melalui metode mark to market. Next. Yang selanjutnya itu balance scorecard. Nah, di sini itu balance scorecard itu memiliki 4 perspektif. Yang pertama itu ada perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif internal, dan yang terakhir itu perspektif inovasi dan pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Putri. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama yaitu ukuran kinerja pengembalian investasi. Nah, pertama itu kita harus membahas dulu tentang organisasi divisional. Nah, organisasi divisional itu terdiri dari beberapa pusat tanggung jawab atau divisi yang masing-masing bertanggung jawab terhadap laba atau keuntungan mereka sendiri. Nah, model ini tuh sudah digunakan sejak tahun 1920-an dan semakin banyak dipakai karena bisa memudahkan pengelolaan perusahaan yang besar dan juga kompleks. Selanjutnya itu yaitu desentralisasi versus divisionalisasi. Nah, apa sih desentralisasi itu? Di dalam satu organisasi divisional ini mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Tidak hanya ada di pusat, tetapi juga diberikan kepada manajer divisi. Inilah yang sering disebut dengan desentralisasi. Namun, perlu diingat bahwa desentralisasi dan divisionalisasi ini tidak selalu sama. Desentralisasi ini tuh adalah pelimpahan wewenang, sedangkan divisionalisasi adalah pembagian organisasi menjadi beberapa unit berdasarkan produk atau wilayah tertentu. Jadi, semua organisasi divisionalisasi bersifat desentralisasi, tetapi tidak semua organisasi desentralisasi bersifat divisional. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan divisional. Nah, untuk kelebihannya itu yang pertama, karena keputusannya itu diambil langsung oleh manajer lokal, prosesnya jadi lebih cepat, lebih termotivasi dan berpikir seperti pengusaha gitu. Karena keberhasilan divisi mereka sangat bergantung pada keputusan yang mereka buat. Selain itu, sistem ini membuat manajemen puncak bisa lebih fokus pada strategi jangka panjang tanpa harus mengurus hal-hal operasional yang kecil. Namun sistem ini tuh juga mempunyai beberapa tantangan.
terutama dalam hal pengukuran kinerja menggunakan ROI atau Return on Investment. Apa sih yang dimaksud dengan ROI itu? Nah, ROI adalah rasio yang mengukur berapa besar keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan investasi yang dilakukan. Biasanya, suatu perusahaan divisional ini menggunakan ROI untuk menilai seberapa baik kinerja tiap divisi. Selanjutnya, contohnya tuh misalnya target ROI suatu perusahaan itu adalah 20%. Nah, divisi itu mencapai laba sesuai rencana yaitu 20% dari penjualan. Tapi ternyata perputaran asetnya itu turun menjadi lebih rendah gitu. Lebih rendah dari target sebelumnya. Ini tuh menunjukkan bahwa meskipun laba sesuai dengan target, efisiensi penggunaan aset belum maksimal. Selanjutnya ada hubungan dari antar ROI gitu. Gambar ini tuh menjelaskan hubungan antar unsur yang membentuk ROI. Jadi ROI itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu laba sebagai persentase dari penjualan dan juga perputaran aset. Nah, secara sederhana, rumus ROI itu adalah laba dibagi dengan penjualan, lalu dikali dengan penjualan, lalu dikalikan dengan penjualan dibagi dengan total investasi. Artinya ROI dipengaruhi oleh dua hal penting, yaitu seberapa besar laba yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan dan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Lalu kita bisa melihat lebih detail lagi, masuk ke bagian laba. Nah, laba ini tuh diperoleh dari penjualan dikurang dengan biaya pokok penjualan, lalu dikurang dengan biaya lain-lain seperti biaya langsung, biaya penjualan, dan biaya administrasi. Sementara total investasi berasal dari modal kerja dan investasi tetap. Modal kerja ini tuh meliputi seperti kas, piutang, dan juga persediaan. Nah, ini rumus dari ROI tadi. Nah, dengan memahami hubungan antar unsur tersebut, perusahaan bisa menganalisis kenapa sih ROI bisa naik atau turun gitu. Misalnya jika ROI itu turun, bisa jadi karena penjualan turun atau karena terlalu banyak dana tertahan di aset seperti persediaan atau piutang. Selain itu, ROI juga bermanfaat karena bisa digunakan di berbagai level organisasi, mulai dari keseluruhan perusahaan sampai ke divisi atau wilayah tertentu. Selanjutnya yaitu jenis rasio terkait ROI. Nah, perusahaan juga sering menggunakan beberapa bentuk lain dari ROI, seperti yang pertama itu ROI-nya sendiri, yaitu perbandingan antara laba dengan investasi. Yang kedua yaitu ROE atau Return on Equity, yaitu perbandingan antara laba dan modal pemegang saham yang mengukur laba terhadap modal yang digunakan gitu. Terus yang ketiga yaitu ROCE atau Return on Capital Employee, yaitu perbandingan laba dengan modal yang digunakan. Yang keempat yaitu RONA atau Return on Net Asset, yaitu perbandingan antara laba dengan aset bersih. Dan yang terakhir yaitu ROCA atau Return on Controllable Asset, yaitu perbandingan antara laba dengan aset yang bisa dikendalikan oleh manajer divisi. Selanjutnya yaitu mengapa sih ROI ini banyak digunakan gitu. Alasan kenapa ROI banyak dipakai adalah karena terdapat dua hal utama, yaitu yang pertama, ROI ini bisa memberikan gambaran kinerja yang menyeluruh karena menghubungkan antara pendapatan, biaya, dan juga investasi. Yang kedua, ROI ini bisa dipakai untuk membandingkan kinerja antar divisi atau perusahaan yang berbeda ukuran, karena semuanya itu diukur dengan rasio yang sama. Selanjutnya yaitu masalah yang disebabkan oleh pengukuran ROI. Nah, meskipun ROI ini sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan, ternyata ukuran ini juga punya beberapa kelemahan dan masalah kalau digunakan secara berlebihan. Masalah yang pertama yang bisa muncul itu yaitu terlalu fokus pada laba akuntansi. Nah, ROI ini tuh didasarkan pada laba akuntansi, bukan laba ekonomi yang sesungguhnya. Artinya hasil ROI bisa menyesatkan karena hanya mencerminkan keuntungan jangka pendek, bukan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Yang kedua yaitu mendorong perusahaan
mendorong keputusan yang tidak optimal atau suboptimization. Nah, masalah besar lainnya adalah suboptimization, yaitu ketika manajer divisi membuat keputusan yang menguntungkan divisinya itu sendiri. Tetapi keputusan tersebut itu bisa merugikan perusahaan secara keseluruhan. Contohnya itu, misalnya ada sebuah proyek nih yang bisa memberi keuntungan 20% bagi perusahaan. Tetapi target ROI dari satu divisi itu adalah 25%. Karena proyek ini tuh tidak mencapai 25%, manajer divisi bisa menolak gitu proyek tersebut. Padahal kan bisa saja proyek itu menguntungkan bagi perusahaan secara keseluruhan. Nah, akibatnya itu perusahaan kehilangan kesempatan investasi yang sebenarnya bisa menguntungkan. Begitu juga sebaliknya, manajer divisi yang memiliki target ROI rendah bisa saja menerima proyek yang hasilnya kurang bagus karena masih terlihat menguntungkan bagi divisinya sendiri. Padahal secara keseluruhan bisa merugikan perusahaan. Selanjutnya yaitu memberikan sinyal kerja yang menyesatkan. Nah, masalah lainnya dari ROI ini yaitu bisa memberi sinyal yang salah terhadap kinerja divisi, terutama karena sulit mengukur bagian investasi yang tetap, seperti aset tetap dan juga gedung. Hal ini bisa membuat penilaian terhadap divisi menjadi tidak akurat. Nah, di sini ada contoh dari tabel 10.1. Dalam contoh ini tuh biaya modal perusahaan adalah 15%. Nah, si divisi A ini memiliki ROI 10% dan divisi B memiliki ROI 40%. Perusahaan menemukan peluang investasi baru, yaitu menambah investasi sebesar $100.000 untuk mendapatkan laba tambahan sebesar $20.000 per tahun. Secara keseluruhan, proyek ini tuh bagus karena memberikan imbal hasil 20% lebih tinggi dari biaya modal perusahaan yang 15% gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi ROI divisinya, hasilnya berbeda. ROI divisi A sedikit naik menjadi 10,9%, sementara ROI divisi B justru turun menjadi 38,2%. Nah, akibatnya itu manajer divisi B mungkin akan menolak proyek ini karena terlihat menurunkan kinerja divisinya. Padahal sebenarnya proyek ini tuh bisa menguntungkan bagi perusahaan. Nah, inilah contoh pertama dari suboptimization ketika keputusan divisi bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Selanjutnya yaitu tabel 10.2. Nah, kali ini tuh biaya modal perusahaan adalah 25%. Ada proyek baru yang hasilnya 20%. Artinya proyek ini tuh tidak cukup baik karena di bawah biaya modal perusahaan. Namun bagi divisi A, proyek ini justru meningkatkan ROI dari 10% menjadi 10,9%. Karena terlihat menguntungkan bagi divisinya, manajer divisi A ini mungkin tetap menerima proyek ini. Padahal kan bagi perusahaan secara keseluruhan, proyek ini tuh justru merugikan gitu. Jadi dari dua contoh tersebut, kita bisa simpulkan bahwa ukuran ROI memang bermanfaat, tapi juga bisa menimbulkan masalah keputusan yang keliru. Manajer bisa saja menolak proyek yang sebenarnya baik atau menerima proyek yang tidak layak gitu, hanya karena ingin memperbaiki angka ROI di divisinya masing-masing. Selanjutnya yaitu kelemahan penggunaan ROI. Nah, pada bagian ini tuh dijelaskan bahwa ketika dihitung berdasarkan nilai buku bersih dari aset, gimana sih ROI-nya gitu. Nah, kalau kita lihat dari tabel 10.3 ini, divisi C dan divisi D sebenarnya punya laba sebelum depresiasi yang sama, yaitu $110.000. Tapi karena aset divisi C nilainya lebih kecil, ROI-nya terlihat jauh lebih tinggi gitu. Yang 20%, yaitu 20% dibandingkan divisi D yang hanya 3%. Padahal perbedaan itu bukan karena kinerjanya lebih bagus, tapi karena asetnya sudah lama dan nilainya tuh menurun akibat penyusutan. Jadi kenaikan ROI ini tuh sebenarnya tidak nyata gitu, hanya efek dari sistem pengukuran. Nah, selanjutnya yaitu
tabel 10.4. Nah, di sini dijelaskan bahwa ROI bisa terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu pada contoh ini di tahun pertama ada 12%, tahun kedua naik menjadi 13,3%, dan tahun ketiga naik menjadi 15%. Tetapi laba yang dihasilkan perusahaan ini tuh tetap sama setiap tahunnya, yaitu sama-sama $60.000 gitu. Hal ini terjadi karena nilai asetnya itu semakin lama semakin turun karena akibat dari si depresiasi. Masalah seperti ini tuh bisa membuat manajer salah mengambil keputusan. Misalnya mereka jadi enggan membeli aset baru karena takut ROI terlihat turun, atau malah menahan aset lama supaya ROI tetap tinggi. Jadi kesimpulannya, ROI memang penting sebagai ukuran kinerja. Tetapi kalau dihitung dengan nilai buku bersih, hasilnya bisa menyesatkan. Lebih baik ROI dihitung dengan nilai aset kotor atau gross book value supaya penilaiannya lebih akurat dan juga adil. Selanjutnya kita masuk ke bagian tentang residual income atau pendapatan sisa yang dijelaskan sebagai solusi dari kelemahan pengukuran kinerja menggunakan ROI. Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ROI sering terjadi masalah. Nah, residual income ini hadir untuk memperbaiki hal tersebut. Residual income dihitung dengan cara mengurangkan laba bersih dengan biaya modal dari aset yang digunakan. Artinya laba yang tersisa setelah memperhitungkan biaya modal itulah yang disebut residual income. Kalau hasilnya positif, berarti investasi tersebut benar-benar menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu kelebihan dari residual income ini. Yang pertama, kelebihan yang pertama yaitu bisa mendorong manajer agar mau mengambil keputusan investasi yang benar, bukan hanya yang terlihat bagus di angka ROI. Yang kedua, residual income juga memperhitungkan biaya modal dari utang dan juga ekuitas. Jadi manajer tidak tergoda untuk memakai uang berlebihan hanya untuk menaikkan ROI-nya. Dan yang terakhir yaitu metode ini lebih adil karena tidak terpengaruh oleh umur aset. Berbeda dengan ROI yang bisa terlihat tinggi hanya karena nilai asetnya sudah menurun. Selanjutnya yaitu contoh residual income. Nah, pada tabel 10.5 ini terlihat bahwa residual income bisa membantu memperbaiki kelemahan ROI. Misalnya pada divisi A, ROI-nya terlihat hanya 10%. Tapi kalau dihitung dengan residual income, hasilnya jadi lebih jelas. Sebelum investasi, residual income-nya negatif, yaitu negatif 50.000. Tetapi setelah investasi, hasilnya membaik menjadi negatif 45.000. Artinya proyek investasi ini tuh sebenarnya memberikan nilai tambah bagi perusahaan, walaupun ROI-nya tampak kecil. Sedangkan divisi B juga mengalami kenaikan dari 250.000 menjadi 255.000 yang berarti sama-sama menguntungkan. Nah, selanjutnya yaitu konsep dari EVA atau Economic Value Added. Economic Value Added ini dikembangkan oleh Stan Stewart dan Company. EVA ini merupakan bentuk pengembangan dari residual income yang sebelumnya sudah kita bahas. Rumusnya yaitu EVA sama dengan laba operasi bersih setelah pajak dikurang dengan modal total dikali biaya modal rata-rata tertimbang. Intinya EVA ini tuh menilai kinerja berdasarkan seberapa besar laba bersih yang dihasilkan setelah memperhitungkan biaya modal perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dan keunggulan dari EVA. Tujuan dan keunggulan dari EVA yang pertama yaitu mengatasi kelemahan ROI dan laporan akuntansi tradisional. Yang kedua, mendorong manajer berinvestasi pada hal yang meningkatkan nilai perusahaan jangka panjang. Yang ketiga, memberikan gambaran ekonomi yang lebih realistis dibanding ROI. Dan yang terakhir, menggabungkan keunggulan residual income dengan ukuran nilai ekonomi di real perusahaan. Selanjutnya yaitu kelemahan dalam EVA. Nah, meskipun EVA ini tuh punya banyak keunggulan tetapi memiliki masalah dalam pemahaman atau understandability problem. Banyak perusahaan yang tidak menggunakan EVA karena dianggap terlalu rumit dan sulit dipahami oleh para manajer. Dan yang terakhir yaitu hasil survei. Berdasarkan hasil survei FTSE 100 Company oleh CFA UK,
dan Lancaster Business School, metrik berbasis nilai seperti EVA jarang digunakan. Alasannya tuh implementasi sistem pengukuran seperti EVA mahal dan juga rumit, memerlukan bantuan dari konsultan, pelatihan, manajemen, dan waktu yang panjang. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.